Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul kekuasaan. Seperti yang kita tahu, banyak pro dan kontra tentang kekuasaan ini. Ada orang yang berkata ini baik, ada orang yang berkata ini jahat. Lantas, apakah boleh kekuasaan itu dikejar ataupun diingini? Sebab banyak orang yang berkata orang yang ingin berkuasa itu orang yang serakah. Mari kita melihat dari cerita seorang Raja Yehuda yaitu Yoram, yang terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-4 dan ke-8. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya juga beberapa pembesar Israel. Hanya yang ke-8, pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Ada dua hal yang bisa kita lihat setelah Yoram ini diberi atau dipercayakan sebuah kekuasaan oleh ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal. Yang pertama adalah Yoram membunuh saudara-saudaranya, semua saudaranya. Dan yang kedua adalah Yoram membuat perpecahan karena ketidakbijaksanaannya. Kekuasaan itu bisa digambarkan seperti pisau. Banyak hal di dunia ini yang bisa diibaratkan seperti pisau, saudara. Salah duanya yang sering kita dengar adalah lidah, harta. Dan begitu pun juga dengan kekuasaan. Kekuasaan itu sebenarnya baik jika jatuh kepada orang yang benar dan takut akan Allah. Tapi menjadi bahaya jika jatuh kepada orang yang sombong, egois, dan suka hidup dalam dosa. Kita bisa belajar dari Raja Yoram tadi bahwa jika seseorang yang tidak bijaksana dan tidak takut akan Allah, jika diberi kekuasaan, maka hancurlah sebuah bangsa. Tapi kita juga tahu bagaimana sebuah bangsa yang dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana, yang takut akan Allah. Contohnya seperti Daud, Salomo, Asa, Yosafat, dan banyak lainnya lagi. Maka negeri itu menjadi sejahtera dan luar biasa makmur. Jadi saudara, jangan takut dengan kekuasaan. Kekuasaan itu tidak akan berbahaya jika dipegang oleh orang-orang yang benar dan takut akan Allah. Jika fokus kita memandang pada perkenanan Allah setiap harinya, maka mengejar atau menginginkan kekuasaan itu tidaklah salah. Karena pasti ada motivasi dan niat-niat yang baik yang ingin kita lakukan jika kita dipercayakan tanggung jawab yang besar. Dunia ini tidak hancur dikarenakan orang-orang jahat yang memegang kekuasaan, melainkan juga karena banyak orang baik yang tidak mau diberikan tanggung jawab atau kekuasaan. Sehingga orang-orang yang hidup dalam dosalah yang mengisi dengan leluasa tanggung jawab tersebut. Sehingga dunia ini banyak dipenuhi oleh orang-orang yang berkuasa tetapi gemar hidup dalam dosa. Jadi saudara, mari kita jangan takut untuk memiliki visi misi yang besar, entah jadi presiden ataupun memiliki jabatan-jabatan yang besar di dunia ini. Karena jika kita mau hidup di dalam Dia, maka kekuasaan itu pun bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya pernah mendengar perkataan Bapak BTP atau yang disebut Ahok. Dia berkata, kenapa banyak orang jahat di dalam politik? Karena sedikit orang baik yang mau ikut atau terjun dalam politik. Sehingga bangsa ini diisi oleh orang-orang yang salah dalam memegang kekuasaan dan negara ini susah maju akhirnya. Kekuasaan jika disertai takut akan Tuhan akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk menyalurkan berkat dan kasih-Nya. Jadi milikilah visi misi yang besar, jangan takut untuk berkuasa. Yang terpenting tetap jaga hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.